Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yeay. Hai para kesayangan, apa kabar? Hai, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari SD Plus Hang Tuah 5 Jakarta akan mengajak kalian semua untuk mengikuti pembelajaran e-learning. Asik, kreatif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para kesayangan semua, apa kabar kalian semua? Ibu yakin kalian semua pasti selalu sehat dan semangat. Oke, hari ini senang sekali jumpa kembali dengan kalian semua di sini di media pembelajaran SD Plus Hang Tuah 5 Jakarta. Hari ini yang belajar adalah kelas 5. Kelas 5 mata pelajaran IPA. Kebetulan untuk mata pelajaran kelas 5 IPA ini akan langsung Ibu yang memandu kalian semua. Oke kesayangan semua, langsung saja Ibu akan pindah ke studio berikutnya untuk memulai pembelajaran IPA pada kalian semua. Yuk, semangat belajar! Baik kesayangan semua, kita sudah berada di studio pembelajaran IPA. Hari ini yang belajar adalah kelas 5 mengenai sistem gerak pada manusia. Kalian tahu semuanya bahwa salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak, duduk, berdiri, jalan, berlari, ya, itu salah satu ciri manusia bergerak karena dia adalah makhluk hidup. Kemudian, kenapa sih manusia bisa bergerak? Ada yang tahu? Iya, pintar. Kenapa manusia bisa bergerak? Karena di dalam tubuh manusia ada yang dinamakan dengan sistem gerak. Sistem gerak pada tubuh manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Tulang kita ini termasuk ya alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena dia tidak bisa digerakkan kalau tidak ada otot. Kemudian otot ya termasuk alat gerak aktif. Kemudian tulang-tulang yang tersusun di dalam tubuh manusia itu ada bentuk dan jenisnya. Sekarang kita akan membahas dulu bentuk-bentuk tulang yang tersusun di dalam tubuh manusia. Ada berapa sih bentuk tulang yang tersusun di dalam tubuh manusia? Siapa yang bisa menjawab? Oke, pintar. Ada 4 bentuk tulang yang tersusun di dalam tubuh manusia. Apa saja? Pertama adalah tulang yang berbentuk pipa. Tulang yang berbentuk pipa. Seperti apa sih? Kenapa kok disebut tulang pipa? Judulnya saja sudah jelas. Bentuknya seperti pipa, silinder dan berlonggar. Yang mana saja? Tulang di dalam tubuh kita yang termasuk dalam tulang pipa. Contoh tulang hasta, ya. Kemudian tulang paha, tulang kering, tulang betis itu kategori tulang di dalam tubuh kita yang berbentuk pipa. Kemudian yang kedua tulang apa lagi? Kan ada 4 ya bentuknya. Tulang pipih. Kalian tahu tulang pipih yang mana saja? Kenapa sih kok disebut pipih? Karena bentuk tulangnya tipis. Itu adanya di tulang belika, tulang rusuk, ya. Itu jenis kategori tulang pipih. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Dari judulnya sudah jelas tulang pendek. Berarti tulangnya berbentuknya pendek. Yang mana saja nih? Tulang telapak tangan kita, kemudian tulang telapak kaki kita, kemudian tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki kita. Baik, berikutnya yang keempat. Yang keempat tulang apa ya? Bentuk tulang apa? Tulang tidak beraturan. Judulnya sudah jelas. Tulang tidak beraturan. Yang mana tulang tidak beraturan itu? Ya, ini tulang rahang. Contohnya tulang rahang. Oke? Paham? Jelas? 4 bentuk tulang, ya.
Kemudian setelah kita tahu ada 4 bentuknya, apalagi sayang? Berikutnya adalah jenisnya. Jadi tulang yang tersusun di dalam tubuh manusia itu jenisnya hanya ada 2. Apa saja? Tulang keras, kemudian yang kedua adalah tulang rawan. Yang termasuk tulang keras yang mana saja sih ya? Ada yang tahu? Contohnya? Oke, pintar. Contoh tulang keras itu tadi ya, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, tulang keras. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, karena jenisnya hanya ada 2, yang kedua adalah tulang rawan. Tulang rawan yang mana ya tulang rawan itu? Ada yang tahu? Pintar. Tulang rawan itu tulang yang lunak. Yang mana saja? Nih, di telinga kita. Kemudian yang mana lagi? Hidung kita. Oke? Tadi sudah bentuk dan jenis. Ya. Kemudian beralih kepada tubuh kita kembali. Tubuh kita ini tersusun dari rangkaian tulang dan otot yang tersusun di dalam tubuh kita ini membentuk sebuah rangka, ya. Apa sih rangka itu ya fungsinya? Oke, Ibu jelaskan. Rangka itu fungsinya yang pertama adalah menentukan bentuk tubuh kita. Ya, kalian tahu di antara kalian ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang agak lebih pendek, ya, ada yang gemuk, ada yang langsing dan seterusnya. Jadi fungsi rangka di dalam tubuh itu menentukan bentuk tubuh. Kemudian berikutnya, fungsi rangka yang berikutnya menguatkan dan menegakkan bentuk tubuh kita. Ya. Berikutnya, fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot. Kalau tidak ada otot, kita tidak bisa bergerak. Ya, pasif. Kemudian berikutnya, fungsi rangka yang berikutnya adalah melindungi organ penting di dalam tubuh kita. Contohnya apa yang terlindungi? Jantung, ya, paru-paru, hati, dan seterusnya, dan lain-lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Yang tidak kalah pentingnya lagi, fungsi dari rangka itu, ya, menghasilkan sel darah merah itu. Jadi itu tadi contoh-contoh dari fungsi rangka tubuh kita. Kemudian rangka tubuh kita ini terdiri dari 4 bagian. Apa saja sih? Lihat ya di layar. Oke, kalian lihat bahwa rangka tubuh manusia itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian dari rangka kepala. Rangka kepala atau kita sering mendengar dengan sebutan tengkorak, ya. Rangka kepala. Kemudian yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan. Yang ketiga, rangka gerak atas, ya. Yang keempat, bagian yang keempat adalah rangka gerak bagian bawah. Oke, ada 4 bagian di dalam rangka. Baik, Ibu jelaskan bagian dari rangka yang pertama, yaitu lihat gambar, yaitu rangka bagian kepala atau sering disebut dengan rangka tengkorak. Ada apa saja di rangka bagian kepala atau tengkorak itu? Lihat, ada tulang dahi, kemudian ada tulang hidung, ada tulang rahang atas, kemudian ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang ubun-ubun. Kalian tahu ubun-ubun? Kalau kalian di rumah pernah lihat adik bayi yang kepalanya masih kelihatan bergerak-gerak, ya, itu ubun-ubun. Kenapa bergerak-gerak? Kan kalau masih bayi dia masih lunak. Kemudian tulang apa lagi? Tulang kris dan tulang tengkorak bagian belakang. Ya, oke. Para kesayangan, itu tadi bagian rangka yang pertama, rangka tengkorak. Yang kedua, berikutnya adalah rangka badan. Lihat di gambar. Rangka badan itu terdiri dari tulang apa saja? Ya, ada tulang selangkah, tulang belikat, kemudian ada tulang apa lagi? Ya, tulang dada, tulang belakang, kemudian ada tulang kemaluan dan ada tulang duduk. Itu tulang-tulang yang terdapat di dalam rangka badan. Berikutnya, bagian rangka yang ketiga adalah rangka gerak bagian atas. Kalian perhatikan semua di gambar.
ya. Terdapat tulang apa saja kah di dalam rangka gerak atas? Kita lihat ada tulang lengan atas ya. Kemudian apa lagi? Ada tulang hasta. Apalagi? Berikutnya ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu adalah tulang yang dari siku sampai ke kelingking. Jari kelingking kalian itu disebut tulang pengumpil. Berikutnya adalah tulang pergelangan tangan. Oke? Itu bagian-bagian yang terdapat di rangka gerak bagian atas. Yang keempat, bagian rangka yang keempat, lihat gambar kembali, ini adalah rangka gerak bagian bawah. Terdapat tulang apa saja di dalam rangka tersebut? Ada tulang ya, ada tulang paha karena bagian bawah. Kemudian ada tempurung lutut, kalau kalian suka sebut dengkul. Kemudian ada tulang betis. Tulang apa lagi? Ada tulang kering, ada tulang telapak kaki, ada tulang jari. Paham, jelas? Oke, baik. Tadi sudah Ibu sebutkan bentuk tulang, jenis tulang, fungsi rangka, bagian rangka, ya. Kemudian di dalam bagian-bagian rangka dari keempat bagian rangka itu terdapat tulang apa saja. Kalau begitu, Ibu yakin kalian semua pasti sudah paham dan jelas, karena kalian semua adalah anak hebat. Langsung saja, sebelum berakhir, Ibu mau kasih kalian pertanyaan. Pertanyaan tidak banyak-banyak, 2 saja. Kalian langsung saja menjawab di kolom komen di bawah ini. Simak, dengarkan pertanyaan dari Ibu. Coba kalian sebutkan 4 bentuk tulang. Kemudian yang kedua, sebutkan bagian-bagian dari rangka. Oke, kalian jawab langsung di kolom komen dengan jawaban yang tepat, jelas, dan benar. Tunggu jawaban kalian. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Ingat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus belajar. Ibu akhiri untuk pembelajaran IPA kali ini. Besok akan kita jumpa kembali dengan mata pelajaran yang lain. Selalu semangat dan senang belajar. Berkata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hai para kesayangan semua, bagaimana tadi kegiatan belajar kalian mata pelajaran IPA? Pasti kalian semua jelas dan paham mengenai sistem alat berat pada manusia. Oke? Selalu semangat dalam belajar untuk menjadi anak cerdas berakhlak mulia. Kita jumpa lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.